Saya Juan, Franti, Sion, dan Ramadhani bakal ngejelasin soal pasos algoritma. Nah, saya bakal jelasin apa itu pasos algoritma dan apa bedanya dengan yang lain. Nah, dari slide ini dibilang ya ada 2PC dan ada pasos. Kalau 2PC itu eh, kalau ada yang batal, semuanya batal. Itu oke, di mana eh, sesuatu itu sangat sensitif, di mana nggak boleh ada pokoknya nggak perlu nggak apa-apa lama asalkan asalkan selesai gitu. Nah, kalau Pasos itu intinya konsensus, artinya kalau ada banyak pihak semuanya harus sepakat gitu. Ya, semuanya harus sepakat satu sama lain. Nah, ya intinya cuma itu. Pasos itu gunanya cuma untuk mencapai itu. Jadi Pasos ini hanya sebuah algoritma, bukan sebuah program yang harus kompatibel. Pasos ini cuma algoritma, cuman filosofi gitu. Yang bisa diaplikasikan di banyak aplikasi. Banyak aplikasi. Oke. Nah, jadi intinya Pasos itu intinya Pasos itu bentuknya seperti apa sih? Nah, em, Pasos itu ada ronde, jadi ya semacam ada semacam ronde, ada semacam stage gitu di mana em, intinya bakal ada tiga fase di mana election, terus em, election ini nggak selalu terjadi sih, kayak nggak harus pokoknya ada yang propose lah gitu, pokoknya ada yang propose ya. Ini mungkin terjadi kalau yang leader bukan yang peer to peer, di mana kalau ini yang leader terus ya harus pilih leader dulu gitu. Em, tapi ini juga bisa dilakuin di yang peer to peer, di mana semuanya itu punya kedudukan yang sama. Kalau semuanya punya kedudukan yang sama ya, ini bukan leader jadinya. Ini berarti ada satu orang yang propose value gitu. Terus ya mereka saling cari konsensus gitu. Ini juga bisa. Jadi kalau dalam set ini lebih fokus ke leader, leader to bla bla bla, leader to replika ya gitu misalnya, ini leader. Tapi ini sangat bisa juga diberlakukan dengan peer to peer tanpa harus mengubah algoritma sama sekali gitu. Hanya perlu skip ini aja, nggak perlu leader. Oke, jadi intinya bakal ada satu satu pihak yang propose. Jadi misalnya ada tiga pihak, bakal ada satu yang propose, jadi dia bakal kirim ke semua orang. Um, terus proses A artinya dia bakal ngedenger balasannya apa. Kalau balasannya oke, oke, maka ya dia bakal multicast final value. Dia bakal tanya lagi, oke, kita sepakat nih. Jadi pertama ditanyain dulu, boleh nggak? Keduanya sepakat. Nah, kalau udah sepakat, ya hampir selesai lah satu ronde ya. Nah, kesepakatannya nih misalnya, aku nggak mau pakai kata misalnya, pokoknya kalau udah sepakat ya udah selesai gitu. Tapi ya ini baru proses algoritma ya. Ya kita belum ngomong soal critical region dan segala macam. Pokoknya kalau sudah tanya, sudah promise dan sudah acknowledge dan oke, udah sepakat semua, ya itu udah selesai gitu. Kalau ini udah selesai bisa ulang lagi dari awal gitu. Oke, itu penjelasan singkatnya. Bakal dilanjutkan lebih dalam oleh Randy. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan sedikit lebih detail dari apa yang Juan sudah jelaskan, khususnya untuk phase-phase-nya, ada phase 1, 2, dan 3. Jadi yang pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai phase 1 atau election. Phase 1 ini sebenarnya lebih menekankan ke apakah si peng-request ini bisa melakukan request atau tidak. Jadi si peng-request ini biasanya kita bisa sebut dengan potential leader. Jadi ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh si potential leader untuk bisa menjadi seorang leader. Jadi yang pertama itu potensial leader harus merequest dengan menggunakan ID yang bukan yang lebih tinggi, tapi ID yang terbaru, yang paling tinggi di antara ID-ID yang sudah pernah ada sebelumnya. Dan kalau kita lihat di bawah sini ilustrasinya, anggaplah di sini ada tiga
apa ya, tiga orang lah ya, ada A, B, dan C. Nah, si A ini dia itu mau merequest sesuatu, maka dia akan jadi si potensial leadernya. Nah, hal yang harus diperhatikan si A adalah apakah dia merequest dengan ID yang paling baru atau tidak. Kalau misalnya dia merequest dengan ID yang paling baru, dan si B dan C ini kayak, oh ya, benar si A ini dia merequest dengan ID yang paling baru, maka si A ini dia akan memberikan atau mengirimkan request apa yang dia mau si B sama C ini terima. Nah, makanya kita lihat di poin kedua sini, dia itu bilang send to all process ketika yang poin satu ini terpenuhi. Nah, ini dulu nih, nah, ini A, B, C. Nah, poin ketiga, proses wait respond once to highest ballot ID. Nah, pada sub poin yang pertama, di situ dibilang, sebenarnya ini hanya memperjelas dari apa yang saya bilang sebelumnya sih. If potential leader sees a higher ballot ID, it can be a leader. Jadi, misalnya katakanlah si A dia ingin merequest, tapi ID request dia itu misalnya 5. Tapi saat dia mau merequest, dia melihat ada ID sebelumnya itu misalnya 6 atau 7. Itu kan ID lebih tinggi dari yang dipunya si A. Makanya dia nggak akan bisa merequest kalau kasus seperti itu. Untuk subpoint yang kedua itu sepertinya ini lebih menekankan ke multi pasus algorithm. Jadi mungkin dengan ilustrasi di bawah ini kurang bisa dijelaskan. Jadi yang saya akan langsung lompat aja ke subpoint yang ketiga, di mana ketika sudah berhasil di request, maka proses akan melakukan lock terhadap ID ballot atau unique ID yang mereka terima ke dalam storage atau disknya atau memorinya. Poin keempat ini sebenarnya ini lebih mudah untuk dijelaskan ketika kita membahas mengenai point of no return. Tapi secara sederhananya adalah ketika misalnya si potential leader ini dia melihat sebelumnya ini sudah ada sebuah kesepakatan atau konsensus yang dibuat, maka kesepakatan tersebut harus dibawa oleh si potential leader yang ingin merequest sesuatu. Ya, jadi semacam dia harus itulah ngebawa hasil konsensus dari kesepakatan yang sebelumnya. Nah, yang poin kelima itu misalnya kalau si B dan C ini atau mayoritas dari partisipan yang bisa membalas request si A itu mengatakan oke, si A ini bisa jadi leader, dia boleh request, ya maka seperti yang bisa lihat di sini mereka akan membalas dengan oke dan dikembalikan ke si A, dan pada saat itu si A akan jadi leadernya. Oke, next slide. Nah, yang bagian kedua ini adalah mengenai proposal. Nah, setelah si A ini, yang ditulis itu A, B, dan C. Nah, setelah si A ini dia sudah berhasil menjadi leader, yang berikutnya dia akan lakukan adalah dia akan mempropos kayak apa sih yang ingin dia kasih tahu ke si B dan C. Nah, tapi ada hal yang dia harus diperhatikan juga, ini di bagian subpointnya. Nah, ini seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, ketika sebelum si A melakukan propose, atau bahkan sebelum si A mempropos diri untuk jadi leader, itu sudah ada konsensus atau kesepakatan yang dipenuhi, maka si A ini dia harus membawa kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Kalau nggak ada ya, dia bisa melakukan propose apa yang ingin dia sampaikan ke B dan si C. Sebentar. Oke. Nah, sebenarnya untuk bagian proposal itu intinya ini ada di bagian sini. Karena yang awal ini tadi ini lebih ke bagian election-nya. Nah, jadi kita bisa lihat di bagian ini yang kedua ini. Dia si A ini dia akan menanyakan apakah saya bisa kayak ngasih value fee. Apakah boleh gitu. Nah, kalau misalnya si B dan C menyetujui dengan syarat ini juga tentunya, maka si B dan C itu akan membuat value fee bisa diterima. Oke, next. Nah, yang terakhir itu adalah decision atau law. Nah, jadi setelah si A itu melakukan proposal dan diterima, maka yang terakhir akan dilakukan adalah si A ini dia akan bilang lagi ke si B dan C, value fee itu disetujui oleh semua partisipan, jadi silakan dicatat. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi, untuk bagian phase 3-nya itu ada di bagian sini. Nah, kita bisa lihat si A ini dia kayak ngabarin ke partisipan yang lain, dalam hal ini B dan C, value-nya V, silakan dicatat. Nah, gitu. Itu kesepakatan yang sudah didapat, silakan dicatat. Nah, itu aja sih.
Next-nya, nah ini bagian ini akan dilanjutkan lagi. Teman saya silakan. Oke, untuk yang point of no return, jadi point of no return ini akan terjadi ketika setelah si acceptorsnya ini bilang oke, terus bilang oke, dan si proposalnya itu dia bilang proposal ngirim V ini. Okay. Nah, setelah itu roundnya untuk yang kali ini belum selesai, tetapi ada lagi yang ingin memberikan promise baru. Nah, karena promise baru ini memiliki ID yang lebih besar, maka promise baru tersebut diterima, tetapi value-nya memakai value dari round sebelumnya. Jadi, misalkan ada baru ID 2 dan sudah ada 1, maka ID 2 ini tetap akan membawa value yaitu adalah V. Nah, di situ adalah point of no return-nya. Oke, selanjutnya. Aku bakal ngebahas soal protokol never end yang ini. Jadi aku punya ide. Apa sih maksudnya protokol never end? Apa yang bisa terjadi dan kenapa bisa sih terjadi protokol never end dan gimana solusinya? Gitu. Jadi misalnya nih, aku cuma ambil tempat kosong aja sih. Jadi ya lupain apa yang ada di sini. Misalnya nih, kayak aku buat baru aja deh, yang lebih gede. Nah, misalnya ini proses A, proses B, proses C. Nah, si A, dia bilang, woi, aku mau, aku ID 1, dan value-nya itu V. ID 1, value V. Oke. Nah, oke nih, ID 1 value V. Oke nih, udah promise nih. Tiba-tiba ada yang datang dan bilang, tiba-tiba si B, atau jangan si B deh, misalnya si D deh, ada satu lagi dia udah denger, dia lagi nggak denger. Nggak ada, jangan ambil sih deh. Pokoknya misalnya si C nggak denger nih, atau ini gagal nih, nggak masuk nih, ini gagal nih. Nah, si C nggak denger, terus dia bilang, aku ID 2 dan aku bakal maksa kalian buat pilih Z misalnya, bukan maksa sih. Z mau nggak gitu? Z mau nggak? Nah, karena ID 2, ya 2 yang bakal diterima dan Z yang bakal diambil karena mereka belum komit, mereka belum sampai sini. Mereka belum sampai sini yang point of no return tadi. Ya pokoknya mereka belum komit beneran lah, mereka belum selesai, mereka belum setuju kalau V itu bakal diambil. Ya jadinya ya V-nya bakal dilupain, mereka bakal ambil Z gitu. Nah, terus si A ngelihat, ya gua gagal, V gua nggak diterima gitu. Ya dia bakal tanya bentar, terus dia bakal bilang lagi, ayo semua pesen V gitu. V lagi gitu. ID gua 3. ID gua 3. Nah, ya karena ID-nya 3 lebih tinggi daripada 2 dan nggak ada yang udah sepakat, ya terpaksa ya V yang diambil, 3 yang diambil dan Z-nya dilupain. Dan ya si C ngelihat itu, ya lah, kan kan maunya Z gitu. Ya Z lagi. Z, dan kita udah tahu ini bakal berulang terus. Protocol will never end. Nah, gimana solusinya? Apa solusi yang ada di sini? Gimana apa solusi yang bisa kita implementasikan? Nah, ya sebenarnya ini nggak dalam Pak Sosial Bilang, aku nggak tahu sih ini di dalam Pak Sosial Bilang atau enggak.
Tapi kita bisa nambahin sesuatu yang simple, namanya back of timer. Back of timer. Back of timer ini mirip banget sama CSMA sih, entah kenapa. Oke, untuk back of timernya, jadi seperti yang tadi sebelumnya didemonstrasi oleh Juan, ketika A mengirim ini V ya? Hah? Ini V ya? Iya, V. Satu Oke. V. A mengirim V dan diterima oleh B sama C, lalu setelah itu ada lagi misalkan C dia ada lagi misalkan si D. Dia mengirim ke untuk B dan C yaitu value misalkan adalah S. Yang sini adalah S. Nah, tentu saja A nggak mau karena A itu pengen value adalah V, maka dia mengirimkan lagi di round selanjutnya yaitu value V. Nah, ketika ini berlanjut terus, maka akan ada sebuah threshold-nya di mana back of timer ini bakal aktivasi. Ketika back of timer aktivasi, maka misalkan pada saat dia menyiapkan ini, back of timer nyala. Berarti A diperbolehkan untuk mengirim promise yaitu V ini value-nya, tetapi habis itu D akan ditahan. Dia akan ditahan untuk sementara sampai A-nya ini bisa melakukan pengiriman request dan acknowledge. Setelah A sudah selesai, maka D diperbolehkan untuk melanjutkan lagi pengiriman request-nya itu dengan value S. Ini udah selesai. Jadi baru bisa lanjut lagi. Seperti yang saya bilang. Nah, ini maksudnya, oke, Paxos ini didesain supaya Paxos ini selalu didesain supaya di antara ini terjadi atau ini terjadi, di antara V-nya itu dipilih atau ronde gagal. Maksudnya apa? Ya, coba kita balik ke tempat yang kosong. Ingat, harus mayoritas accept. Jadi misalnya ada 3 supaya ganjil, supaya lebih gampang. Terus misalnya ini proses A, proses B, proses C. Dan ini bilang V, ID 1. Ini bilang V, ID 1 juga. ID 1 V. Dan karena belum ada apa-apa sebelumnya atau yang sebelumnya udah selesai, maka si B bakal bilang oke, V. Si C bakal bilang oke, V. Acknowledge. Nah, tiba-tiba ada yang datang, misalnya si D dia nggak dengerin atau dia baru bangun gitu dari kematian. Terus dia bilang gimana kalau S? Gimana kalau S? Gimana kalau S? Gimana kalau S gitu? Anggaplah ada 3 garis gitu. Gimana kalau S? Nah, yang terjadi adalah ingat 2 hal. 1, rondenya bakal lanjut dengan yang sebelumnya, yang V, atau 2, bakal gagal. Nah, yang terjadi adalah gini. Ingat, hanya mayoritas yang menang. Nggak boleh ada 2 mayoritas. Karena kalau ada 2 mayoritas ya, mana mayoritas ya gitu. Berarti, karena A, B, C udah bilang V, ya mereka mayoritasnya. Si D ya nggak bakal dapat apa-apa karena si ABC-nya udah selesai. Kalau misalnya si D ada muncul lagi satu E baru bangun, misalnya E baru bangun, dia bakal kirim S juga. Nah, yang balas ya cuma si E aja yang balas. Si E bakal bilang oke deh S.
Tapi C, B sama A bakal bilang enggak, kita udah terima V. Dan karena mereka mayoritasnya mereka menang gitu. Nah, itu safety-nya. Oke. Ya paling di situ sih. Di situ sih di bagian safety-nya yang bisa aku jelasin. Dan ya sepertinya udah semua ya. Gimana Randi? Lu ngecek muncul di Ya, notif udah gua sih. soalnya. Harusnya Ya, udah. udah sih. Soalnya ya safety udah kita bahas, point of no return udah dibahas. Ya, waktu gorong ya udah dibahas. Ya, paling itu aja sih. Oke, kalau gitu ya terima kasih dari saya, Randi dan Sian.